Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Salat sunnah dan nafilah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amr ibn al-As anhu an Rasulillah sallallahu annahu qala man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qara'a bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Ruah Hujaimah fi sahih. Di Abdullah bin Amr bin al-As anhuma dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, barang siapa salat malam dengan membaca 10 ayat, ia tidak akan dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Barang siapa salat malam dengan membaca 100 ayat, ia akan dicatat termasuk orang-orang yang taat. Dan barang siapa membaca 1000 ayat, ia akan dicatat termasuk orang-orang yang mempunyai banyak kintor. Hadis Ibnu Hujaimah. Dari Abu Hurairah anhu bersabda, satu kintor sama dengan 12.000 ukiyah. Sedang satu ukiyah lebih baik daripada semua yang ada di antara langit dan bumi. Hadis Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian sholat, lalu membangunkan istrinya, dan istrinya juga ikut sholat. Jika istrinya enggan bangun, ia memercikkan air di wajah istrinya. Allah pun merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian sholat, lalu membangunkan suaminya, dan suaminya juga ikut sholat. Jika suaminya enggan bangun, ia memercikan air di wajah suami. Hadis riwayat Nasa'i. Dari Abu Sa'id anhu dan Abu Hurairah anhuma, keduanya berkata, Rasulullah bersabda, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di malam hari, lalu keduanya sholat 2 rakaat berjamaah, maka akan dicatat termasuk laki-laki dan perempuan yang berzikir. Hadis riwayat Abu Daud. Di Atta rahimahullah ia berkata, aku berkata kepada Aisyah anha, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat pada diri Rasulullah. Ia menjawab, apa yang tidak menakjubkan pada dirinya? Suatu malam beliau datang kepadaku dan masuk dalam selimutku, lalu bersabda, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Maka beliau berdiri dan berwudu, lalu berdiri sholat. Beliau menangis sampai air matanya mengalir ke dadanya. Beliau pun ruku dan menangis, lalu bersujud dan menangis. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menangis. Beliau terus menerus dalam keadaan seperti itu sampai Bilal datang untuk memberitahu sholat subuh kepada beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu menangis? Pada Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Dia menjawab, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Sekarang Allah telah menurunkan ayat pada malam ini, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hingga beberapa ayat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah, ini berhadis yang menjelaskan tentang sholat sunat dan juga contoh bagaimana Rasulullah SAW bangun tahajud sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Pada bila ada manusia yang maksum, sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni yang lalu yang akan datang, dan dia tidak punya dosa.
Mudah-mudahan Allah berkehendak aman dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.